Oke, di sini kita akan meremote PC server menggunakan fitur screen sharing, yang mana screen sharing ini perlu kita enable dulu pada sisi servernya. Nah, untuk sisi klien nanti kita akan menggunakan aplikasi VNC sebagai remote client. Sebelum kita mengaktifkan screen sharing, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Vino. Jadi untuk mengaktifkan fitur sharing itu kita harus menginstal Vino terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus update repo biar tidak terjadi crash di dalam repositorinya. Oke, sekarang kita akan buka terminal terlebih dahulu. Terminal. Oke, ini. Sebelum itu kita cek dulu pada PC servernya apakah sudah terkoneksi ke internet apa belum. Caranya dengan tekan atau ketik perintah ping google.com. Google. Oke. Kok ini sudah terkoneksi ke internet. Sekarang kita akan update repo terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita masuk ke super user. Sudo. Oke, sudah masuk ke super user. Kemudian kita akan melakukan update repo terlebih dahulu. Perintahnya apt-get update, atau kalian bisa menggunakan apt update. Cuma kebiasaan saya ini menggunakan apt-get update. Biasanya pakai get ini kadang fungsi kadang enggak, tergantung mau install apa nanti. Terkadang itu tidak bisa, jadinya hanya apt update. Oke, selanjutnya kita akan install Vino terlebih dahulu. Vino, oke. Di sini ternyata Vino saya sudah terinstall. Mungkin punya kalian belum terinstall, maka perintahnya seperti itu ya. Jadi apt-get install Vino. Kemudian kalau sudah terinstall, maka kita aktifkan dulu fitur screen sharingnya dengan cara klik pojok kanan atas ini, klik menu setting. Nah, kemudian di sebelah kiri ini terdapat beberapa menu. Kita pilih menu yang sharing. Di sini terdapat menu screen sharing. Kita pilih. Kemudian wired connection-nya kita aktifkan. Oke. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya biar nanti klien ketika meremote server itu memerlukan password. Passwordnya terserah kalian ini. Oke. Kalau sudah, klik X. Jangan lupa ini ditekan allow ya. Allow connection to control the screen. Oke, selanjutnya kita beralih ke sisi klien. Ini sisi servernya sudah selesai. Pastikan screen sharingnya aktif ini ya. Selanjutnya kita beralih ke sisi klien dulu. Untuk sisi klien, di sini saya menggunakan laptop yang mana nanti akan saya install VNC Viewer ya, sebagai remote desktopnya. Jadi berbasis desktop ya. Untuk downloadnya kalian bisa download sendiri di Google ya. Di sini saya sudah install VNC-nya. Di sini saya buka dulu. Untuk aplikasinya seperti ini logonya. Oke, saya buka dulu. Ini saya hapus. Oke.
Selanjutnya untuk cara connect-nya, kita lihat dulu IP dari server ya, server yang tadi. Kita lihat IP server dengan cara ketikan perintah ifconfig. Oke, di sini server mempunyai alamat IP 192.168.82.253. Kita ketikkan 192.168.253. Oke. Oops. Unable to connect to fancy server using your Oke. Ini ternyata ada masalah enkripsi ya. Selanjutnya kita beralih lagi ke sisi server lagi. Sepertinya ada settingan tambahan yang belum kita setting. Tadi masalahnya kan enkripsi ya. Sekarang kita akan coba mengatur enkripsinya. Jadi kalian bisa menggunakan perintah seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita pindah lagi ke sisi klien. Kita ketik lagi alamat IP-nya 192.168.82.253. Enter. Oh, masih unable. Kita lihat dulu IP-nya. Apakah sudah satu segmen? Untuk di Windows itu bisa menggunakan perintah ipconfig ya. Oke, sudah satu jaringan ya. 82.2 82.253. Sepertinya settingan di server ada yang kurang ya. Oke, settings set genome.vino. Coba pakai huruf kecil. Vino. Oke. Isikan 253. Masih belum bisa. Jadi level enkripsi ya. Kita coba pakai portnya. Tetap tidak bisa. Oke. Kita kembali ke sisi server. Kita coba lagi. Ini di sini kita masih mode super user. Kita keluar untuk mode normal. Caranya exit ya. Tekan exit. Oke. Di sini kita ke mode biasa ya, normal biasa, bukan super user.
kita isikan lagi G setting yang tadi ya. G settings set org.genom.vino. Kita lihat lagi setting org.genom.vino require encryption files. Enter. Sudah. Kita kembali lagi ke sisi klien. Kita coba lagi. Jangan lupa alamat IP-nya kita cek lagi. Sudah benar. Enter. Selanjutnya kalian bisa pilih continue, kemudian passwordnya password yang tadi ya, yang sudah kalian isikan di sisi servernya. Klik OK. Di sini kita sudah berhasil meremote server menggunakan VNC Viewer melalui screen sharing ya. Untuk port sendiri untuk VNC itu sebenarnya 5900 kalau nggak salah. Tetapi kalau kalian menggunakan aplikasi ini biasanya portnya itu sudah otomatis ya. Jadi kalian nggak perlu menambahkan port di setelahnya alamat IP. Selanjutnya kita lihat di sini sisi klien. Saya gerakkan mouse-nya, maka yang ada di server pun juga ikut bergerak. Kita coba. Nah, ketika kita ketikkan di klien ya, kita ketik apt-get update, maka di sisi server sendiri akan sama. Namanya juga remote ya. Jadi tampilannya persis seperti halnya kalau di Windows itu ada istilahnya RDP ya, remote desktop ya. Jadi sama ya. Atau mungkin kalau pakai aplikasi itu kalian bisa menggunakan TeamViewer ya, seperti halnya TeamViewer ya, sama. Jadi untuk langkah-langkahnya yang perlu kalian pastikan yaitu adalah pada sisi server ketika kalian mau melakukan screen sharing, yang pertama kalian harus update terlebih dahulu repositorinya agar nantinya aplikasi yang akan kalian install itu tidak crash. Kemudian kalian harus menginstal Vino ya, untuk mengaktifkan file sharing, screen sharing. Kemudian baru dilihat alamat IP-nya. Kemudian untuk sisi kliennya kalian bisa menggunakan VNC Viewer ya. Kalian bisa mendownloadnya di Google ya. Selanjutnya kita akan mencoba ya. Misalnya server ini kita matikan. Jadi server ini kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi. Apakah Vino-nya ini atau screen sharing-nya ini akan otomatis aktif atau tidak? Di sini komputernya atau komputer servernya saya matikan, kemudian akan saya hidupkan kembali. Ini kayaknya sudah mati. Sekarang dihidupkan kembali.
komputer servernya sudah hidup ya. Sekarang kita coba langsung remote aja dari sisi klien. Alamat IP-nya pasti sama, 253. Tekan enter ya. Atau biasanya kalau sudah pernah terkoneksi, dia akan tersimpan di sini biasanya. Kalian bisa langsung klik 2 kali. Ternyata belum ya, tidak bisa terkoneksi ya. Berarti kalau PC servernya mati, maka pengaturan screen sharingnya akan juga mati. Nah, agar bisa otomatis hidup, nanti kita akan lihat cara nyetingnya bagaimana. Berarti untuk screen sharing sendiri itu posisinya akan mati ya ketika PC servernya mati, sehingga ketika baru hidup maka kita harus mengaktifkan dulu ya ini ya, menandakan bahwasanya komputer server tidak bisa diremote. Berarti kita harus mengaktifkan dulu fiturnya lagi di screen sharingnya seperti yang tadi. Maka kita harus masuk dulu ke mini PC-nya secara langsung ya. Sekarang kita lihat pada sisi server, apakah screen sharingnya ini mati atau aktif. Ini ya, bisa dilihat bahwasanya aslinya screen sharingnya aktif. Tapi kenapa kok tadi ketika baru kita PC servernya kita hidupkan, ternyata tidak bisa langsung di remote. Nah, oke, sekarang kita pindah ke sisi klien, kita coba remote lagi. Nah, ini bisa ya. Berarti kira-kira karena autentikasi loginnya mungkin ya. Jadi PC server saya ini ketika dihidupkan pertama kali ya, itu akan meminta password untuk login ya. Mungkin karena itu. Sekarang kita coba dulu ya. Di sini kita akan menonaktifkan password login ya. Kita lihat /etc gdm3 custom.conf. Oke. Di sini terlihat sudah tertanda pagar semua. Enable automatic login. Oke. Mungkin ini ya, kita akan rubah ya. Kita hapus tanda pagarnya. Kita masukkan nama user PC servernya. Di sini punya saya namanya mini PC. Kita coba simpan, enter. Oke, di sini komputer saya matikan lagi. Kita akan coba apakah nanti ketika dihidupkan lagi apakah minta password ya untuk login. Oke, sekarang kita hidupkan PC servernya. Oke, ternyata masih memerlukan password login ya. Ternyata settingan tadi masih belum bekerja. Oke. Kita lihat pengaturan yang sebelumnya tadi ya, yang di terminal kita buat, kita kembali lagi seperti semula ya. Oke, seharusnya ini sudah bisa sebenarnya. Mungkin ini tetap pagar paling ya. Enabling automatic login.
login. Oke, kita coba lagi. Save. Enter. Oke. Kita coba matikan dulu komputer servernya atau PC servernya. Oke, ternyata benar ya. Tadi yang tanda pagarnya kebanyakan yang kita hilangin ya. Sekarang kita bisa langsung remote dari klien ya. Oke, klik 2 kali, minta enkripsi continue. Passwordnya jangan lupa. Ini password VNC ya, atau password screen sharingnya. Tadi kita menyeting di ini ya, nano/etc/gdm3/custom. Oke, tadi berarti kita salah yang ini ya. Jadi yang tanda pagarnya yang dihilangin hanya automatic login enable sama automatic login. Nah, untuk automatic login ini kita isikan nama usernya, nama user dari komputernya. Di sini punya saya kan namanya ini mini PC. Jadi saya ketik mini PC di sini. Barusan ketika ini saya terapkan seperti ini, ternyata ketika PC server dimatikan kemudian dihidupkan lagi, maka ketika hidup itu tidak meminta passwordnya seperti itu, sehingga ketika baru dihidupkan kita bisa langsung meremote server.